Shalom warga kerajaan, untuk mengerti spiritual gifts kita bisa melihat dalam kehidupan daripada raja pertama Israel, Saul bin Kish. Saul mulai ceritanya dia kehilangan yaitu 2 ekor keledai dan diperintahkan ayahnya yaitu untuk mencarinya. Saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan itu mesti taat pada orang tua. Sampailah dia yaitu kepada seorang pelihat. Dulu Nabi dipanggil pelihat ya, yaitu Nabi Samuel. Dan dia mengalami diurapi saudaraku. Tapi diurapi terjemahan bahasa Indonesia sebagai raja. Sebetulnya Nagid. Nagid itu commander, urapan komandan. Karena yang untuk raja sudah direncanakan Tuhan. Dia ketemu seorang anak muda bernama David. Tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu Saul diurapi. Dari ordinary jadi extraordinary. Kata Samuel, engkau akan bertemu dengan seseorang yang memberitahu keledai sudah ditemukan. Apa yang hilang dalam hidup saudara? Yang paling utama manusia itu kehilangan apa? Kemuliaan dan hormat. Itu akan dikembalikan. Karena itu mahkota daripada manusia. Yang kedua, dia akan bertemu dengan 3 orang yang membawa 3 roti dan 2 buyung. Dan memberikan pada kepada Saul, yaitu 2 ketul roti. Dia akan mengalami yaitu favor. Kalau kita diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami favor. Dalam hidup saya, begitu banyak favor yang saya alami from favor and goodness and kindness of God. Kemudian dia akan bertemu dengan serombongan pemuji Tuhan, serombongan nabi. Dan disitulah dia akan bernubuat. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bahasa roh. Bahasa roh pun terjemahan keliru, itu glosalalia, karunia lidah. Tapi lebih daripada itu, shall prophesy. Dan kita melihat bagaimana kalau orang diurapi Tuhan, dia punya keberanian. Dia pergi yaitu ke tempat di mana markas besar daripada tentara Filistin. Kita tahu Saul bukan seorang pemberani. Ketika yaitu pemilihan raja yang diminta oleh rakyat, dia sembunyi di antara barang-barang. Mungkin saudara itu tidak berani maju ke tampil dan berbicara, the Lord will change you into another man. Dan bukan cuma itu, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan firman Allah berkata, he was changed into another man. Dia menjadi manusia yang lain. Ini gambarnya pada perjanjian baru. Ketika yang lama sudah berlalu, kita manusia baru. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Yang sebelum saya ketemu Tuhan Yesus dan dibaptis Roh Kudus. Bahkan teman-teman saya ya, teman kuliah, teman-teman mulai kecil. Ini betul si Arifin katanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga mengubah hatinya menjadi yang lain. Firman Allah berkata, kita diberi hati yang baru, spirit yang baru, kita akan disucikan, dibersihkan, dibenarkan. Biar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karunia-karunia itu tidak usah saudara cari. Itu akan datang kalau kita mengkhususkan diri bagi Tuhan. Maria adalah seorang perawan. Dan 144.000 pemuda dari Israel, dari suku-suku Israel. Di dalam Wahyu pasal 14, mereka menyucikan diri sebagai perjaka. Dan nama daripada Allah ada di dahinya. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya tekankan lagi apa yang saya sampaikan dalam pesan waktu Natal dan Tahun Baru. Pertama surrender. Yang kedua separate. Yang ketiga baru serve the Lord. Lakukan itu. Be separated unto the Lord. Dan saudara akan mengalami hatimu diubah jadi baru. Engkau jadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan jadi komandan. Di dalam jadi pemimpin. Urapan pemimpin saudaraku. Dan kita harus mengerti bahwa urapan raja cuma diberikan pada David. Gambaran dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin.